Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bisa hadir di hadapan panjenengan semuanya. Pada kesempatan ini berada di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu, tepatnya yang beralamatkan di Jalan Patimura nomor 25 Kota Batu. Para pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam acara Gerbang Madrasah di Mimbar TV. Kali ini alhamdulillah kami sudah bersama Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu, Bapak Dr. Andes Haji Farhadi MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya pada kesempatan ini Pak? Alhamdulillah baik-baik ya. Alhamdulillah Pak, kali ini kita dalam program acara Gerbang Madrasah di Mimbar Televisi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ya. Bapak sudah lama Pak menjabat sebagai Kepala Madrasah di Man Kota Batu ini Bapak? Saya di Man Kota Batu ini mulai bulan September 2020. Jadi kalau dihitung sampai sekarang berarti 2 tahun 8 bulan. Sebelumnya itu di sekolah lama MA Bilingual Batu itu kurang lebih. Alhamdulillah berarti sudah lama di sini Pak, sudah cukup lama juga. Baik Bapak, mungkin pada kesempatan ini Bapak Farhadi bisa menyampaikan bagaimana sejarah singkat atau profil Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu, kemudian juga bagaimana prestasi-prestasi sebelumnya dan juga selama Bapak pegang saat ini, terus kemudian juga bagaimana perkembangan peserta didik secara umum. Mungkin monggo Bapak yang kami persilahkan. Perlu saudara-saudara ketahui, MAN ini dulu berdirinya itu sebelumnya diawali dengan Madrasah SPIN. Ya, SPIN. Kemudian pada tahun 1978 berubah menjadi MAN Malang 2. Nah, seiring dengan perkembangan zaman berubah tahun 2014 MAN ini berubah menjadi MAN Kota Batu. Jadi kalau dihitung mulai berdiri di negeri sekarang itu kurang lebih 45 tahun. Gitu ya Pak ya. Saya dulunya guru di sini juga, yaitu gitu, iya. Berarti Bapak sebelum jadi kepala sudah guru sini, sudah paham betul kondisi sekolah sini ya Bapak? Tahu. Jadi saya ke sini dulu tahun 2003. Saya masih ingat pada waktu itu MAN itu masih ya MAN Kota Batu masih belum seperti sekarang. Iya. Jumlah siswanya, prestasinya, dan sebagainya masih jauh lah begitu. Termasuk pengembangan fisik. Nah, alhamdulillah sekarang ini MAN Kota Batu sebagaimana kita ketahui secara fisik kita lihat bangunan-bangunan yang baru banyak. Apalagi yang kita tempati ini, di bawah ini ada tempat parkir yang kita namakan basement. Dan tidak banyak madrasah MAN yang punya basement sebesar ini dapat menampung kurang lebih 600 sampai 700 sepeda. Cukup luas ya Pak ya? Luas alhamdulillah. Terus lagi ya. Nah, dari ini ke gedung induk sana itu kan ada jalan raya. Nah, ini untuk keselamatan maka kita buatkan terowongan. Nah, alhamdulillah itu secara fisik ya. Secara fisik pembangunannya tampak. Kemudian juga di belakang karena peminat orang tua memasukkan ma'had luar biasa. Selama ini ma'had putri yang ada, ma'had putranya sangat sedikit. Nah, alhamdulillah tahun ini kita bisa menambah lokasi untuk pengembangan ma'had putra. Sehingga daya tampung tahun ini ma'had putra itu bisa cukup untuk 70 siswa. Sedangkan untuk putri cukup menampung 110 siswa. Kemudian juga alhamdulillah kemarin
kita sebenarnya Ma'had Putri itu kan berdiri di atas lahan yang masih atas nama Pemkot. Pemerintah Kota Batu. Pemerintah ya, Kota Pak? Batu. Oh, Nah, iya. sudah dihibahkan tetapi belum resmi, belum atas nama Man Kota Batu. Alhamdulillah bulan Desember tahun 2022 sudah selesai milik kita. Itu dari segi fisik. Ya, ya Pak, mohon maaf Pak, sebelum kita Ya. lanjutkan, ini dapat bantu dari Pemkot Batu. Padahal dulu namanya Man Malang 2. Ya. Kok bisa dari Man Malang 2 kepada Man Kota Batu? Gimana Pak ceritanya itu? Karena dulu Kota Batu itu kan jadi satu dengan Malang. Oh gitu. Sehingga pengembangan wilayah, Kemenak, penambahan wilayah di Kota Batu itu maka harus ada yang namanya Batu. Maka dinamakanlah Man Kota, Kota Batu. Batu. Oh, Gitu ya. gitu, Itu perkembangannya seperti itu. Iya, iya. Sekarang dari sisi jumlah siswa, alhamdulillah makin lama makin meningkat. Bahkan tahun ini kalau dulu-dulu kita yang jalur reguler itu biasanya membukanya itu kan setelah SMA negeri yang lain ya. Iya. Alhamdulillah mulai 2 tahun ini kita PPDB selesai sebelum yang lain buka. Nah, alhamdulillah selesai seperti itu. Dan alhamdulillah daya tampung kita luar biasa, bisa 36 kelas, maka tahun ini kita bisa menerima 12 kelas. Oh, gitu. Oke. Pak, mohon maaf untuk jumlah siswa bisa sampai mencapai banyak, padahal kita ada apa? Sebenarnya ada zonasi. Untuk madrasah bagaimana Pak? Apa ada pengaruh zonasi atau yang daftar itu hanya siswa dari Kota Batu atau mungkin dari luar juga ada Pak? Karena di Kemenak itu tidak mengenal sistem zonasi, maka siswa kita dari berbagai penjuru Indonesia. Jadi gitu ya, yang dari alhamdulillah, Kalimantan banyak, Bali, Sumatera dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mereka bisa bertempat tinggal di Ma'had. Oh, gitu, Pak. Alhamdulillah. Kemudian, nah ini kita tidak hanya membangun fisik, jadi kita juga membangun di dalamnya, yaitu prestasi, baik prestasi akademis maupun non akademis. Banyak program-program unggulan yang kita buka sehingga ini meningkatkan minat masuk ke Man Kota Batu. Nah, ada program tahfidz. Program tahfidz ini siswa Man Kota Batu sudah memberangkatkan 2 angkatan ke luar negeri. Wah, ke Mesir, luar biasa, ke Yaman Pak. ya, Iya. ke Yaman. Ke Iya, Yaman dan sekarang yang angkatan ketiga ini rencananya ke Mesir. Alhamdulillah anak-anak yang sudah selesai 30 juz sampai ke luar negeri. Kemudian dari program Olim. Nah, Olimpiade kita membuka kelas Olim. Alhamdulillah 2 tahun ini kita bisa terus prestasi naik. Nah, Alhamdulillah. kemudian lagi kelas riset. Nah, ini. Iya. Kelas riset alhamdulillah terus meningkat. Kemarin tahun ini dari opsi. Kalau opsi itu kan miliknya Dignas ya. Dari 32 pendaftar judul kita lolos babak lanjut 30 judul. Oh gitu Pak. Kemudian ya, Alhamdulillah banyak ya, sekali Pak. ya. Kemudian Maires dari 15 karena dibatasi kita alhamdulillah lolos 3 judul. Nah, itulah perkembangan daripada prestasi yang ada di Man Kota Batu. Berikutnya tahun depan. Nah, ini ya. Ya, rencananya ya Pak Kita ya. rencananya ada lagi program yaitu yang namanya SKS. Nah, gitu ya. SKS. Sehingga bisa memberikan pelayanan siswa yang punya kemampuan lebih cepat. Nah, Pak, itulah. program SKS itu program apa Pak? SKS ini Sebenarnya kami baru dengar untuk tingkat SMA SKS ini atau tim madrasah. kredit semester. Nah, Iya. jadi 6 semester itu bagi anak-anak yang punya kemampuan lebih bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini seperti Iya. itu. Kan orang itu kan kemampuannya kan beda-beda. Iya. Ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang lebih. Berarti tidak mengurangi jumlah semesternya ya Pak? Kita tidak Rapot mengurangi. tetap nanti bisa Rapot diakui di tetap- perguruan tinggi ya Pak? Tetap Oh, diakui karena sudah diakui oleh negara. Iya, iya. Sehingga kita bukan program yang ilegal itu seperti Oh itu. gitu Pak. Nggih. Buku-buku sudah kita siapkan. Hampir lupa ini ya. Man Kota Batu ini 3 tahun berturut-turut masuk top 1000. Alhamdulillah. Jadi
1000 top nilai UTBK. Nah, ini 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah kita masuk. Secara nasional apa se-Jawa Timur, Pak? Itu. Nasional ya. Oh, nasional. Nasional. Oh, alhamdulillah ya. Kalau dulu kan kita tahu untuk melihat grade sekolah atau madrasah dilihat dari nilai UNAS. Kemudian setelah UNAS dicabut atau dihapus, bergantilah gengsi atau peningkatan kualitas madrasah. Salah satu tolak ukurnya adalah nilai UTBK. Nah, itulah menjadikan kebanggaan kita semua. Ya. Pak, untuk prestasi Pak tadi luar biasa, karena ada Mahat sampai ada yang keluar juga. Terus kemudian untuk perkembangannya Pak dengan adanya Mahat dan sebelum sama sesudah itu kira-kira peningkatan mereka yang siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi bagaimana Pak? Apakah mengalami peningkatan atau mungkin gimana? Alhamdulillah. Anak-anak yang diterima perguruan tinggi menurut data sekarang itu kan kita berbasis data, kita tidak bisa ngawur. Artinya makin tahun makin meningkat. Nah, alhamdulillah luar biasa ini. Bahkan tidak hanya diterima di wilayah Jawa Timur. Mulai berapa tahun itu kan ada yang di IPB, UI, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut. Nasional ada betul Pak ya? Di UI 2 tahun berturut-turut kan ada ini yang kita siswa kita yang diterima di. Kemudian kemarin ini saya baru dapat laporan ada siswa kita yang keterima di luar negeri yaitu Al Azhar Kairo. Nah, ini juga. Berarti banyak prestasi yang telah diraih. Tentunya juga dengan adanya Mahat, dengan adanya perkembangan ya. Pak, dari siswa-siswi yang dari berbagai daerah, apakah mereka yang jauh itu harus masuk Mahat atau hanya diperuntukkan untuk bagi yang berminat Pak untuk adanya Mahat itu Pak? Sementara ini diprioritaskan bagi yang jauh dulu. Oh gitu. Baru nanti berikutnya untuk siswa-siswa yang kepingin di sini, misalkan dari luar Malang, luar Malang Raya begitu. Oh begitu. Alhamdulillah. Baik Pak. Kemudian Pak dengan adanya kegiatan Mahat tadi yang Bapak ceritakan banyak kegiatan mulai katanya tidak mereka full dengan kegiatan. Nanti bagaimana dengan kegiatan Mahat dengan kegiatan sekolah? Apakah nanti ada berbenturan atau bagaimana Bapak? Mungkin bisa biar pemirsa bisa tahu bagaimana MAN yang ada di Kota Batu ini. Mahat di MAN Kota Batu ini programnya akan terintegrasi dengan madrasah. Oh, gitu. Sehingga tidak akan terjadi berbenturan. Semua yang termasuk karena kepala Mahatnya itu juga guru yang ada di MAN Kota Batu sehingga koordinasinya gampang. Nah inilah membuat anak-anak yang di Mahat merasa tidak terganggu dengan adanya program-program yang ada di sekolah atau di MAN. Itu seperti itu. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di Mahat tidak berbenturan dengan kegiatan madrasah? Tidak. Justru saling mendukung. Saling mendukung untuk bidang studi agama, saling menguatkan. Alhamdulillah Baik, Bapak luar biasa tadi sejarah termasuk prestasi yang sudah ditunjukkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Bapak mungkin sebagai closing statement Pak, Bapak punya bagaimana kira-kira untuk Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu ini ke depannya atau mungkin yang Bapak harapkan tentunya dari berangkat yang sekarang sudah luar biasa prestasi baik akademis maupun non akademisnya. Ya, jadi gini, ini perjalanan kita masih panjang, ya. Dan prestasi itu kan dinamis. Dinamis itu kita sudah menyiapkan yang bagus. Di luar sana mungkin juga menyiapkan lebih bagus. Karena itu harapan saya jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa. Prestasi yang kita raih ini harus terus ditingkatkan. Kalau mungkin sekarang Olin kemarin masih tingkat kabupaten, tingkat Jawa Timur, ya nanti kalau bisa tingkat nasional itu seperti itu. Nah inilah harapan kami. Termasuk ini ya harapan kami ada program-program unggulan lain yang kami berharap akan dibuka dalam tahun-tahun mendatang yaitu tentang ini robotik. Nah inilah robotik harapan kita semua. Kalau bisa robotik
secepatnya akan kita buka. Iya. Nah, gitu ya. Jadi harapan kita ke depan harus lebih baik. Gitu ya Pak ya. Iya. Ini robotik masuk program baru ini Pak ya. Ya, masih baru rencananya. Untuk persiapan menuju ke arah situ Pak, mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan? Satu, fasilitas. Dua, tenaga pembimbing yang ahli. Nah, ini juga harus segera kita persiapkan untuk itu. Biar kita tidak acak-acakan, tidak hanya sekedar ada. Nah, kedepannya harus benar-benar unggul. Sebagaimana visi Madrasah Man Kota Batu adalah unggul dan bermartabat. Nah, itu ya Pak. Okay. Mungkin Bapak sebelum kita akhiri dijelaskan maksudnya Madrasah Kota Batu kan visi misinya unggul dan bermartabat. Artinya unggul yang bagaimana, bermartabat yang bagaimana Bapak? Mungkin unggul dalam prestasi, bermartabat dalam budi pekerti. Wah, luar biasa. Prestasi yang dasar oleh budi pekerti yang luar biasa ya Pak. Baik, Bapak mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Kita masih bersama dengan Mimbar TV dalam acara Gerbang Madrasah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi saya terus bersama jajaran guru, dewan guru, kemudian instansi yang terkait, ke depan mari kita membangun Man Kota Batu agar lebih maju, lebih hebat dan bermartabat. Amin. Baik para pemirsa yang berbahagia, demikian perbincangan kami bersama Bapak Dr. Andes Haji Farhadi, MSI, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu yang beralamatkan di Jalan Patimura nomor 25 Kota Batu. Kita telah mendengar langsung dari Bapak Kepala tentang bagaimana profil madrasah, prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik. Para pemirsa yang berbahagia, saya Al-Aziz Arifin, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.